saya Arik Yusron Fatoni. Nama saya Farisa Sufia. Nama saya Muhammad Naufal Malik. Saya Nurinda Musyarofa. Nama saya Restu Dwiatmiko. Nama saya Salsa Putri Ramadhani. Nama saya Umi Dusmiana. Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, atau tepatnya pada 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan mendatangkan burung ababil dan menjatuhkan batu-batu panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, karena tradisi Suwaibah al-Islamiyah atau yang disebut dengan budak dari Abu Lahab dan Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski aslinya sudah keluar. Namun, karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah lahir air asinya keluar dengan sangat keras. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita sangat kaya raya yaitu Siti Khadijah. Kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah kian merasa tertarik. Yang membuatnya mengutus sahabatnya untuk menyampaikannya kepada Rasulullah Nabi Muhammad bersama pamannya. Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Walid bin Asad dan menikahlah mereka ketika umur Rasulullah 28 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Saat itu, Nabi Muhammad sedang berada di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Pada saat itulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq dari 1 sampai 4. Nabi Muhammad pada akhirnya memutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan pada keluarga terdekatnya, yaitu pada kalangan Bani Hashim. Pada saat itu, hanya Ali bin Abi Thalib yang percaya dan akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abu Thalib memutuskan untuk melindungi Rasulullah saat berdakwah. Peristiwa Isra Miraj, perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Miraj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Miraj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau akhir penggapaian untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sholat 5 waktu. Kisah ini bermula ketika Rasulullah SAW tidur di awal agar dapat bangun pada sepertiga malam untuk sholat. Namun pada malam itu, malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah, lalu mengajak Rasul untuk melaksanakan Isra Miraj. Rasul menaiki buruk bersama Jibril dan Mikail menuju Masjidil Aqsa. Lalu, malaikat Jibril sempat mengajak sholat Rasulullah di beberapa tempat seperti Taibah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Dalam proses Isra Miraj ini, Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit sebagai berikut. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh.
Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat kondisi tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah.